Kalau kita tanya ke teman-teman yang habis sparring atau lagi sparring, kita tanya apa tujuannya sparring, jawabannya pasti saya kepinginnya menang. Ya nggak salah, jawaban itu memang jawaban yang amat sangat wajar. Kalau sparring ya kepinginnya menang, ya kan. Tetapi kenyataannya ada hal yang lain di situ. Dari pengalaman saya mengajar selama ini, terkadang sparring itu bukan soal menang atau kalah. Sparring itu terkadang adalah soal survival. Kok bisa gitu, Coach? Kita bahas sekarang. Oke, jadi kita ngomong mengenai sparring itu belum tentu menang, belum tentu kalah. Itu karena kita ngomong ya cuma ada pilihannya kan cuma pertandingan cuma menang atau kalah. Tetapi kenyataannya sparring itu bukanlah pertandingan. Sparring adalah kita mau melatih diri kita sendiri. Dan melatih diri kita sendiri termasuk adalah soal yang namanya survival atau bertahan hidup. Bertahan hidupnya bagaimana, Coach? Gini contohnya, yang paling gampang adalah banyak orang yang waktu sparring itu pilih-pilih lawan. Pilih-pilih lawan, kok sama itu saya nggak mau sparring, Coach. Kenapa? Jawabannya sebagian besar adalah kalau sama si A, saya pasti kalah, Coach. Kalau sama si B, sama saya juga kalah, Coach. Makanya saya males sparring sama orang-orang itu. Kenapa? Dalam hati atau dalam hati kecil, dalam hati besar, jawabannya adalah saya kalah sama dia, Coach. Jadi kalau bisa saya jangan sparring sama dia. Saya mau sparring sama orang yang saya bisa menang. Itu kan yang ada di dalam kepala kita. Terkadang tidak bisa begitu. Dan semestinya juga tidak demikian. Kita harus sparring dengan orang yang walaupun saya tahu dengan pasti 100% saya kalah sama orang itu. Dengan tujuan apa? Untuk melatih diri saya, untuk saya survive. Bahkan kalau dulu di awal-awal waktu saya masih white belt, saya masih blue belt, saya masih purple, banyak banget orang-orang yang di dalam gym tempat saya latihan itu, di 7 tempat saya latihan, itu ngalahin saya. Dan saya kadang-kadang juga ada feeling itu. Jadi bukan cuma Anda yang merasa itu, saya pun juga merasa, aduh saya kok sparring sama orang ini beratnya lebih berat 30 kilo dari saya, pasti saya kalah. Ngapain sih sparring sama orang yang saya pasti kalah? Dulu saya menghindari, terkadang menghindari, tapi pelan-pelan ya dipaksa kan sama coach saya dulu, Coach Roy ya, maksudnya paksa ya, udah sama itu, nggak mau, udah sama itu pokoknya, ya udah kita ngikut aja. Tetapi dari situ pelan-pelan saya belajar bahwa saya nggak harus menang. Goal saya cuma satu, saya mau survive. Dan survive itu ada banyak levelnya sebetulnya. Saya survive level pertama, kalau bisa saya misalkan dari saya kena tap, misalkan sama orang itu saya main sama dia. Saya pasti kena tap rata-rata 5 menit sparring kena 4 kali tap. Kena macam-macam lah, ambar, triangle, kimura, whatever. Bisa kena 4 kali. Goal saya untuk saya survive, saya cuma mau kurangin dari 4, bukan nggak kena sama sekali, jauh. Dari 4 mungkin saya mau kena 2 atau 3 kali aja dalam 1 kali sparring. Dan otomatis yang harus saya lakukan berarti saya harus berpikir mengenai defense saya lebih bagus nih. Saya sering kena ambar ya kok sama orang ini ya. Kenapa? Berarti something wrong. Tangan saya mungkin salah posisinya, salah, saya gampang kena ambar. Kok saya gampang kena Americana ya? Ya mungkin tangan saya posisinya salah, elbownya buka, gampang kena Americana dan sebagainya. Saya pelajari dalam game saya ini something wrong. Apa yang salah di game saya kok saya gampang kena submission tadi? Saya belajar untuk saya survival. Ataupun misalkan, oh saya tahu ini mau diambar nih. Akhirnya saya belajar pelan-pelan, saya belajar bagaimana saya mempreventif saya tidak kena ambar. Ya syukur-syukur at some point saya bisa escape dari ambar. Oh cara escape-nya, oh gini bisa escape, yes. Itu yang semestinya jadi mindset saat saya sparring. Meskipun di awal saya tahu dengan pasti 100% saya pasti kalah, ya udah nggak apa-apa. Kalah ya nanti main lagi. Jangan malah kita menghindari. Saya harus melatih diri saya untuk saya bisa survive. Ngurangin. Contoh yang paling pertama, saya mau ngurangin dari kena 5, dari kena 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1, sampai akhirnya nggak kena. Oke, itu first step. Dari sana saya mau belajar lagi bagaimana caranya saya bisa escape. Itu next level of survival. Next level of survival bukan cuma nggak kena submission, saya bisa keluar dari posisi itu. Dan sekali lagi, itu butuh waktu bertahap, nggak bisa tiba-tiba saya bisa langsung escape. Ya kalau memang lawannya bedanya beda, skill levelnya bedanya beda jauh, ya otomatis saya take time untuk saya bisa escape dari dia. Tetapi saya survive dulu. Dan dari situ saya mungkin akan belajar lagi untuk saya bisa attack balik. Nah itu sebetulnya step by step yang terjadi dalam Anda belajar mengenai point survival tadi. Dan itu cuma bisa dilakukan dengan Anda willing untuk sparring dengan orang-orang yang Anda tahu Anda pasti kalah. Dan itu juga ngelatih mental Anda sebetulnya. Mental Anda ini
willpower Anda ini Anda paksa untuk diri Anda comfortable in a uncomfortable position. Jadi bagaimana Anda itu bisa nyaman di posisi yang nggak nyaman. Saya kalau kena dia coach, kena set control, dijatuhin, di pressure pasti berat banget coach. Ya that's it. Accept that. Ya kalau kerasa berat banget ya ngetap aja. Oke, nothing wrong with that. Just tap, selesai, let go, reset lagi deh, main lagi. Loh kamu kenapa? Kena pressure, berat. Yaudah tap, it's okay. Nggak ada yang nyalain Anda kok. Oke. Nah tap, ulangin lagi, main lagi. Kena lagi. Ya udah ya, main aja kalau bisa survive, bertahan, escape. Bagus banget. Kalau nggak bisa kena pressure, heavy, tap aja. It's okay. Ulangin lagi. Itu yang namanya survival. Dari survival Anda melatih diri Anda untuk Anda ini punya willpower. Anda ini punya resilience, Anda ini nggak gampang menyerah akhirnya. Anda kok nonton yang juara-juara di pertandingan, juara pertandingan apapun lah, yang kalau Anda lihat yang di YouTube dan di mana-mana, banyak dari mereka yang terkadang secara posisi udah hampir kalah, tapi mereka nggak mau menyerah. Kalau Anda terbiasa tidak menyerah pada posisi-posisi jelek, Anda akan punya willpower untuk Anda bisa membalikkan posisi. Balikkan posisi, Anda punya kemungkinan lagi untuk Anda bisa fight back, Anda bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus, ya Anda bisa memenangkan pertandingan bahkan. Tapi kalau Anda nggak terbiasa under pressure, Anda nggak terbiasa punya willpower, strength yang kuat, Anda under pressure kayak aduh kayaknya nggak ada harapan nih, udahlah kena ambal ya udahlah kena lah. Oke, tapi kalau Anda terbiasa Anda nggak mau dulu, aku mau usaha dulu ya, usaha sampai benar-benar kepepet, ya apa boleh buat. Tapi itu adalah sesuatu hal yang cuma bisa didapatkan dari Anda melatih diri Anda, memaksa. Anda harus berani memaksa diri Anda untuk fight dalam artian ya main aja. Biasakan dari mana? Dari kelas. Di kelas jangan pilih-pilih lawan sparring. Main aja dengan siapa aja, dengan orang yang Anda tahu pasti menang dia lah, whatever. Udah lupain, main aja. Anda kalah ya nggak ada masalah ya kan. Anda main aja. Dari situ Anda akan belajar survive. Mindsetnya Anda mau survival ya. Oke. Kalau Anda mau survival ya Anda mindsetnya ada defense dulu, defense, escape. Itu aja dulu. Nanti baru Anda akan bisa fight back. Setelah itu kalau Anda bisa defense, nggak gampang disubmit, Anda punya kesempatan, punya waktu Anda untuk Anda bisa serang balik dia. Jadi itu that's the game. Itu step by stepnya seperti itu. Biasakan aja pokoknya di kelas, di tempat latihan jangan pilih-pilih lawan sparring. Kenapa ya? Itu proses Anda untuk belajar. Buat teman Anda yang ngetepin Anda ya sudah. Oke, buat Anda belajar menerima kekalahan. Satu, Anda belajar untuk Anda survival, Anda belajar untuk Anda escape, Anda belajar untuk Anda bisa membalikkan posisi. Itu yang Anda mau cari sekarang. Oke, biasakan aja. Biasakan jangan takut kalah. Kalau Anda nggak takut kalah, apapun yang terjadi, whatever happen, ya udah main lagi. Slap bump, let's go. Cari lawan lain lagi yang Anda bisa menang ya boleh. Katamu siapapun, Anda nggak takut akhirnya. Kalau Anda di kelas nggak pilih-pilih, progres Anda jauh lebih cepat. Oke guys, itu tips dari saya untuk Anda latihan PJJ. Keep on rolling and see you on the mat. Terus.